أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis yang kedua ya. Tadi sore wonten majelis, sekarang majelis lanjut lagi ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan di dalam kita beramal, dengan harapan apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan khususnya pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kita taufik apa yang sudah kita pelajari dari sore tadi, kemudian kita lanjut setelah maghrib ini, kita diberi taufik dan kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu yang bermanfaat ini. Bapak dan Ibu sekalian, kita masih melanjutkan hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35. Kalau di sini penulis menulis temanya tentang apa? Persaudaraan Islamiyah, ya. Persaudaraan di dalam Islam dan adab-adab bermuamalah atau bermasyarakat. Kita baca sekali lagi. Karena sebenarnya kalau kita sudah membaca hadisnya, insya Allah kita sudah mengetahui maksud besar apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dari hadis arba'in ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala bai'i ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan. Al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wala yakhduluhu wala yakdzibuhu wala yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa maratin. Bihasbimri'in minasyarri an yahkira akhahul muslima
Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Ya. Sudah kita baca, insyaallah kita membacanya sudah ketiga kali pada malam hari ini. Kita coba ulangi lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu. Tahasadu artinya apa? Jangan saling hasad. Wala tanajashu. Apa? Iya, jual beli yang merugikan salah satu pihak, ya. Wala tabaghadu. Ya, saling membenci satu dengan yang lainnya. Wala tadabaru. Ya, saling singkur-singkuran, ya. Boikot memboikot. Wala bai'i ba'dukum ala bai'i ba'din. Menjual di atas ya transaksi orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslimi. Muslim itu saling bersaudara. La yadlimuhu, tidak mendoliminya. Wala yakhduluhu, menelantarkannya. Wala yakdibuhu, tidak ya mendustainya. Wala yahkiruhu, tidak membencinya, tidak menghinanya. At-taqwa hahuna, takwa itu ya di dada, ya. Wa yusiru ila sadri salasa maratin. Kemudian Rasulullah ya berisyarat ke dadanya sebanyak 3 kali. Bihasbimri'in minasyarri, dan sudah cukuplah seseorang itu dikatakan telah berbuat keburukan, an yahkira akhahul muslimah, jika ia merendahkan, menghina saudara muslimnya. Kullul muslimi ala muslimi haram. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram, apanya? Damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, dan wa irduhu, dan kehormatannya. Ya. Insyaallah kita sudah membaca ketiga kali hadis yang ke-35 ini, dan insyaallah kita sudah sedikit paham tentang artinya, dan semua tujuan yang dilarang oleh Rasulullah dalam hadis ini tujuannya apa? Supaya mempertahankan persaudaraan. Ini persaudaraan dalam Islam. Semuanya dari poin 1, 2, 3 dan seterusnya tadi di dalam hadis ini tujuannya cuma satu, mempertahankan persaudaraan di dalam Islam. Ya, tapi prosesnya untuk persaudaraan itu ya sangat berat, sehingga Rasulullah menyebutkan fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang dialami oleh umatnya, yang mana itu semuanya apabila kita kerjakan salah satu saja, insya Allah akan muncul perpecahan, permusuhan, dan lain sebagainya. Maka hadis ini sangat mulia sekali kaitannya kita dengan ya bermasyarakat dan sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semuanya memahami hadis ini dan diberi taufik untuk bisa mengamalkannya. Oke. Sebagaimana faedah kemarin ya. Faedah yang nomor 12 Bapak Ibu sekalian. Anna min dawa'i tarkil kadibi ri'ayatal ukhuwatil islamiyah. Sesungguhnya ya di antara dorongan-dorongan ya faktor-faktor yang bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah adalah meninggalkan dusta. Ya, berarti poin-poin tadi yang banyak tadi, tahasadu, tabaghadu, najasyu dan sebagainya, tujuannya untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah kita. Dan poin juga anna min haqqil muslimi 'alal muslimi alla yahkiruhu. Sesungguhnya di antara hak muslim satu dengan yang lainnya supaya tidak saling
menghina, mengejek dan lain sebagainya. Maka ini poin yang sangat penting sekali. Sehingga pada malam hari ini Bapak dan Ibu sekalian, kita fokusnya insya Allah ada beberapa poin, yang salah satunya adalah tadabaru. Jangan saling singkur menyingkuri. Faedah nomor pinten? 17. Nomor 17 nggih. Taudihul ma'nal muradi bil fi'li. Ya, ini adalah Rasulullah itu terkadang menjelaskan sesuatu itu dengan amalan supaya apa? Supaya lebih mudah dipahami. Taudihul ma'na al muradi bil fi'li liqauli wa asyara ila sadrihi at-taqwa hahuna. Beliau tidak hanya sekedar mengucapkan at-taqwa hahuna, akan tapi diikuti oleh tangannya dengan memberikan isyarat ke dadanya. Ini berarti Rasulullah, ya, mungkin kita tidak hafal apa yang disampaikan, tapi kita tahu gerakan dari Rasulullah tadi. Oh, ternyata takwa itu terutamanya di hati. Sehingga Rasulullah menguatkan dengan petunjuk isyarat tangan tadi ke dada beliau. Taudihul makna al-muradi bil fi'li. Penjelasan makna yang dimaksud oleh Rasulullah dari ucapan at-taqwa hahuna diikuti dengan isyarat tangannya menuju ke dada beliau. Sebagaimana dulu di dalam hadisnya, ya, untuk menjaga lisan Rasulullah juga mengeluarkan lisannya. Itu untuk menguatkan penjelasan yang beliau sampaikan. Faedah nomor 18. Annal inhirafadh dhahira fil qawli wal amali yadulu ala dha'fi taqwal qalbi. Bapak dan Ibu sekalian, faedah nomor 18 ini sesungguhnya sesuatu yang menyeleweng dari diri kita. Entah itu perbuatan kita, mungkin kita keras karakter kita, mungkin kita marah, suka marah, mungkin kita pendusta dan lain sebagainya, yang nampak baik itu berupa ucapan maupun amalan, ya dulu ala dha'fi taqwal qalbi, itu menunjukkan indikasi bahwa takwa yang ada di dalam hati kita sangat lemah. Sangat dipahami, ya? Kira-kira kalau kita masih suka atau memiliki karakter kepribadian yang kurang bagus, itu terus menerus sampai usia kita tua kok tidak berubah, barangkali itu menunjukkan salah satu sisi takwa kita dalam hati kita lemah. Contohnya pun usia di atas 40 kok masih suka marah, ya, kinten-kinten saya nopo mboten. Iya, boten. Seharusnya 40 itu sudah napa? Ayem adem. Maksudnya sudah merasakan bagaimana, ya, mencoba ketentraman hidupnya. Makanya yang diminta pada saat usia 40 ke atas napa banyak? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Yang diminta niku banyak syukur. Berarti kalau orang syukur karakternya bagaimana Bapak dan sekalian? Bagus apa mboten? Bagus, nggih. Makanya dari hadis ini, kalau kita, ya, usia kita bertambah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala usia kita, tapi kok masih ada kepribadian karakter kita masih secara dohir, ya, secara dohir kok masih menyeleweng dari yang sudah dinaskan atau sudah diperintahkan oleh Rasulullah dan Allah, barangkali itu indikasi ketakwaan kita masih lemah. Nggih. Leres napa mboten iki? Contonipun kula kok ngomong anak cilik iku sing marah-marah. Nggih, kula gadah anak nggih, kok masih mempermasalahkan kenakalan anak-anak niku, barangkali karakter saya kurang bagus. Ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala kurang
bagus. Padahal kalau kita bisa memposisikan saya merubah diri saya, takwa saya lebih naik lagi, lebih tinggi lagi, insya Allah Allah akan memberikan saya kesabaran sehingga pada saat saya diuji dengan anak saya lebih sabar, saya lebih bisa menerima kondisi anak itu, saya bisa lebih ngomong anak itu dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya kita harus senantiasa muhasabah diri dengan berbagai macam cara yang sudah Allah tentukan. Barangkali kita tidak tahu mana karakter kita yang tidak bagus. Kan kalau diri sendiri itu mengaku baik ya. Tapi orang yang paling jujur adalah orang yang paling dekat dengan kita. Sinten niku? Istri. Nah, istri yang paling dekat sinten? Suami. Niku insya Allah orang yang paling jujur di dalam mengoreksi diri kita. Kula niku sering diomongi kali istri kula niku, kamu jangan egois. Kula nggih mboten nyangka nek kula niku egois. Tapi ternyata istri kula sering ngomong nek kula niku egois. Oh iya, mungkin itu yang perlu kita perbaiki. Ya niku orang yang paling dekat insyaallah orang yang paling jujur di dalam memberikan kita muhasabah diri kita. Dan semoga kita semua mendapat petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa taala dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita. Kita nih bapak-bapak niki nilainya 100 semua di hadapan ibu-ibu ya. Terus ibu ya 100 sedanten wis enggak ada kekurangannya. Soal ibu-ibu nggih ngoten insyaallah di hadapan bapak-bapak nggih 100 semua berarti mboten nonton kekurangan ibu insyaallah amin ya. Nggih. Ingat ya. Nggih, proses nggih. Makanya kok usia kula kadang semakin tambah usia kok dikritik sama istri kok masih suka marah tuh berarti harus kita tinggalkan Bapak ini ya. Mungkin masih kamu suka pemarah ya sudah terima saja pokoknya ya, terima dan kita perbaiki. Insyaallah lebih menunjukkan iki takwa kita semakin apa? Kuat apa lemah? Semakin kuat nggih. Karena kalau kita tidak diingatkan inhirafi ya ad-dhahira fil qawli wal amal itu menunjukkan keimanan kita lemah. Ya. Annal inhiraf adh-dhahiru 'alal qawli wal amali yadullu 'ala dha'fi taqwal qalbi. Ya. Penyelewengan yang nampak baik itu berupa ucapan maupun perbuatan itu menunjukkan lemahnya ketakwaan seseorang. Ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita semuanya untuk memperbaiki diri kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Faedah nomor 19 nggih. Annahtiqaral muslimi li akhihi syarrun 'azimun li syarri. Sesungguhnya penghinaan, kebencian, ya, kedengkian seorang muslim terhadap saudaranya syarrun azimun itu adalah keburukan yang besar. Ya. Kalau kita sama teman kok menghina, mengejek, ya, itu adalah sebuah keburukan yang besar. Ya. Makanya kata atas ya, mendingan kita tawadhu ya. Tawadhu mengakui bahwa orang lain itu lebih baik daripada kita. Kalau orangnya sudah sepuh, kita mengakui bahwa amalan lebih banyak. Kalau orangnya di bawah kita usianya mengakui bahwa dosanya masih sedikit. Ya. Insya Allah itu akan memudahkan kita untuk tidak menghina saudara kita. Ya, syarrun azimun, keburukan yang besar. Faedah nomor pinten? Kalih dosa nomor 20. Tahrimu damil muslimi wa malihi wa irdihi 'alal muslimi.
haramnya darah kaum muslimin, hartanya dan kehormatan atas muslim yang lainnya. Artinya kita di dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah tadi, harus ada penjagaan darah kaum muslimin, harta dan kehormatannya. Tidak serta-merta mudah untuk menumpahkan darah orang lain, atau harta orang lain kita ambil atau kita tidak, ya, semestinya kita gunakan dan sebagainya, atau kehormatannya orang lain kita ejek, kita sebarkan yang buruk-buruk di hadapan orang lain. Itu semua haram. Ya, maka tahrimu damil muslimi wa malihi wa irdihi 'alal muslim. Haramnya darah kaum muslimin, hartanya, kehormatannya atas muslim yang lainnya. Artinya di sini kita semua harus menjaga darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, dan kehormatan kaum muslimin. Tujuannya apa? Satu nggih, ukhuwah Islamiyah. Tujuannya niku mawon. Tapi penjabaran ini lho nggih. Kadang ya tidak sengaja kita bisa berpecah dengan teman kita yang akrab gara-gara apa? Mungkin kehormatannya. Mungkin kita yang awalnya teman akrab, ya. Kemudian ada satu masalah saja, akhirnya tidak jadi akrab lagi atau berpisah sangat jauh dan lain sebagainya. Mungkin karena harta juga, karena mungkin hutang lama ditagih tidak dibayar-bayar dan sebagainya, akhirnya yang awalnya persaudaraannya erat akhirnya menjadi jauh, renggang dan sebagainya, atau bahkan terjadi permusuhan. Ya, mungkin karena harta ini, baik itu dengan hutang atau mencuri dan sebagainya, ya, telintur dan sebagainya, atau dengan darah kaum muslimin, yaitu. Berarti kita wajib menjaga tiga ini: darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin. Faedah nomor 21. Anna lil muslimi hurmatan azimatan indallahi. Sesungguhnya kemuliaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala itu khusus bagi orang-orang yang muslim. Artinya orang muslim itu punya kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dalika harrama minhu ma harama. Karena hal tadi, karena seorang muslim itu memiliki kedudukan yang agung, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa yang telah haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Itu semua adalah haram. Ya, artinya perbuatan-perbuatan buruk yang mana itu bisa menciderai kehormatan kaum muslimin, itu dilarang oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, Masya Allah, kita makanya dari poin terakhir nanti Bapak Ibu sekalian, nanti titik poinnya adalah kalau seandainya umat Islam itu bisa mengamalkan hadis yang ke-35 ini, akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Nanti poin di terakhirnya. Bagaimana tidak ya? Kalau orang muslim bisa mengamalkan ini, tidak hasad, tidak saling memarah-marahi, tidak saling membenci, tidak saling mendolimi dan sebagainya, Masya Allah, ya, kemaslahatan, kebaikan dunia akhirat pasti didapatkan. Tapi makanya harus minta sama Allah nih, Pak, untuk akhlak yang mulia dan sebagainya. Makanya tadi Pak, pokoknya kalau kita dinasihati sama orang yang terdekat pun mirengaken mawon, insya Allah selamat nggih. Habis itu kita muhasabah diri. Walaupun kadang kuping niki nggih radi semelet-semelet ngoten nggih, tapi niku kebaikan insya Allah nggih. Insya Allah jenengan lebih pengalaman kan Pak.
Wa yashhadu li hada qauluhu ya subhanahu wa ta'ala. Ya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan buktinya bahwa seorang muslim itu punya kehormatan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mengharamkan apa-apa yang bisa menyebabkan kehormatan dari tercela adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Ya, sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas ya satu dengan yang lainnya, seperti haramnya pada hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini, ya, atau di negeri kalian. Itu pada khutbatul wada, ya, Rasulullah menyampaikan hadis seperti ini, bahwa kita harus menjaga kehormatan kaum muslimin, menjaga darah kaum muslimin, dan menjaga harta kaum muslimin, karena kita semuanya, jenengan semuanya mempunyai kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, terkadang setan itu memang kalau barang kecil itu biasanya digede-gedekan kalau dalam masalah keburukan. Yang diingat-ingat dalam memori kita biasanya kalau orang lain itu banyak keburukan atau kebaikannya? Keburukan. Dan itu berat Bang Bapak ya. Kita biasanya, apalagi yang sebelumnya kita tidak pernah tahu keburukan orang lain, terus tiba-tiba teman kita cerita tentang keburukan itu pada kita, cara tidak langsung otomatis kita langsung ngecap orang yang diceritakan adalah buruk. Padahal kita tidak melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam melindungi kaum muslimin, khususnya di dalam kehormatannya. Makanya kalau ini juga bisa ya, di dalam masalah ya. Masalah itu biasanya kalau kepala kita pusing, kita banyak syukurnya apa banyak kufurnya? Ya, kalau ini ya, kalau kadang mumet nonton ya. Kalau evaluasi nopo sing penyebab mumet nih kan, ternyata banyak kufur ya. Ternyata setelah kalau tenangkan itu kepusingan itu sedikit menghilang. Artinya kalau orang banyak mengingat masalah-masalah sedangkan dia tidak optimis di dalam kehidupannya, biasanya lebih banyak pusingnya, banyak sakitnya dan sebagainya. Padahal Allah, janji-janji Allah itu motivasi sangat banyak sekali untuk kita bisa optimis di dalam kehidupan. Apalagi Bapak Ibu sekalian, orang yang punya trauma, orang yang punya pengalaman yang tidak baik itu biasanya kalau disulut sedikit saja masalah, biasanya langsung turunnya itu luar biasa sekali ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar bijaksana dalam menghadapi masalah, dan semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mudah syukur ya. Kondisi apapun kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan alhamdulillah ya. Berarti kita yang ingat-ingat adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita tidak, salah satunya nih, tidak mudah mencela orang lain ya. Kalau kita banyak bersyukur, insya Allah kita tidak mudah mencela orang lain, karena kita mengetahui bahwa banyak kebesaran Allah pada saudara kita. Dia masih muslim, dia masih sholat, masih baca Quran, masih mau membantu dan sebagainya ya. Kalau itu semua hilang dari ingatan kita, yang muncul adalah keburukan, sehingga kita mudah mencela orang lain, padahal mencela orang lain hukumnya haram ya. Anna lil muslimi hurmatan 'azimatan indallah min ajri dalika harrama minhu ma harama wa yashhadu li hadza qaulu sallallahu alaihi wasallam inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita harus berpikiran positif dengan saudara kita dibandingkan dengan musuh kita atau dengan orang kafir? Poinnya di nomor 22.
fadlul muslimi 'alal kafir. Ternyata seburuk-buruknya kalau orang itu masih muslim, dia masih bagus dibandingkan sebaik-baiknya apabila dia kafir. Seburuk-buruknya saudara kita, kalau dia masih muslim, banyak maksiatnya tapi dia masih muslim, itu lebih bagus dibandingkan dia seorang kafir yang paling bagus. Karena dosanya orang kafir tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pasti masuk maka sebelum dia tobat selama hidupnya. Makanya kita harus berusaha untuk mencintai saudara kita. Poin 23 ini. 23 ini. 23 nggih. Fadlul muslimi 'alal kafir ya. Ini nomor 22 nggih. Keutamaan seorang muslim atas orang kafir. Itu artinya seorang muslim punya kemuliaan ya dibandingkan orang kafir. Itu faedah nomor 22. Artinya karena Allah Subhanahu wa taala sudah memilih kaum muslimin dan mempunyai keagungan, berarti seorang muslim mempunyai keutamaan lebih tinggi dibandingkan orang kafir. Makanya kita wajib bersyukur. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita semua harus banyak berdoa supaya punya cita-cita bahwa seberat apapun masalah yang kita hadapi, kalau Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan, masih memberikan hidayah kita di atas Islam, di atas sunnah, kita wajib kita berusaha untuk bersyukur ya, seberat apapun ujian yang kita hadapi. Insya Allah itu ujiannya tidak seberat apabila kita diuji dengan ujian keimanan ini. Karena mungkin kita tidak pernah merasakan ini ya, ujian keimanan. Artinya kita dari kecil kan sampun Islam Muslim ya. Dibandingkan orang-orang mungkin yang banyak yang mencari jalan kehidupannya dengan berbagai cobaan-cobaan yang akhirnya menemukan jalan Islam. Mereka pasti akan merasakan bagaimana nikmatnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu barangkali ada ujian yang tidak berhenti-henti. Hari ini ada ujian, nggak ada apa ya. Besok ujian lagi suami apa, besok ujian lagi anak apa, sabarro ya. Dan syukuro. Karena kita masih dipilih untuk dalam Islam dan mengenal sunnah dan bisa belajar dan lain sebagainya. Dan kita mempunyai keutamaan dibandingkan orang kafir yang itu paling baik di orang kafir. Ya, kita masih punya keutamaan. Faedah nomor 23. An-nahyu 'anit tadaburi, larangan untuk saling singkur menyingkuri, boikot memboikot. Buatan asal. Sesama saudara muslim saling singkur menyingkuri, belakang membelakangi, boikot memboikot. Sawaun fil ajzami au bil qulubi, baik itu dengan jasadnya, saged dipahami ya kalau jasad ya, atau dengan hatinya. Mungkin jasadnya mau berhadapan tapi jiwanya, hatinya itu melengos. Ada nggak teman? Ada. Ini dari ini larangan, dilarang. Nah, an-nahyu 'anit tadaburi sawaun bil ajsami au bil qulubi. Larangan untuk singkur menyingkur, boikot memboikot, baik itu dengan jasad, dengan badannya, dengan matanya, dengan kepalanya dan sebagainya, atau dengan hatinya. Itu dilarang. Ini kan bisa kita lihat ya. Artinya bagaimana kalau orang
saling benci satu dengan yang lainnya, sering ada masalah dan sebagainya, biasanya untuk berpapasan itu ya, berat. Makanya kadang saling milih jalan satu dengan yang lainnya atau dengan hatinya. Berhadapan-hadapan iya, tapi terkadang hatinya melengos. Itu dari sini dilarang. Wa yatafarraqu ala hada. Maka hukum sebaliknya, kondisi sebaliknya adalah wujubul ijtima'i ala kalimatin wahidatin biqadril imkani. Maka hukum sebaliknya, kondisi sebaliknya adalah wajibnya kita mewujudkan persatuan, persaudaraan di atas satu kalimat, ya, kalimat tauhid biqadril imkani, sesuai dengan kemampuannya. Ini kan ada golongan ini nanti nggak mau sapa dengan golongan yang lainnya. Mungkin yang sudah ngaji kadang ada masalah apa dengan golongan yang lainnya tidak mau sapa menyapa atau lewat yang lainnya ya. Ada mboten enggak? Ada nggih. Artinya mungkin merasa ini paling ahlu surga, ini ahlu dosa. Ya mau lewat berhadapan, yang ahlu surga tidak mau lewat, ya dia cari jalan yang lainnya, ya dan sebagainya. Mungkin mau lewat tapi hatinya melengos, itu tidak diperbolehkan. Kalau kita masih muslim, itu saudara kita, itu adalah hal yang terlarang. Melengos kita, nyingkur kita, baik itu dengan jasadnya atau dengan hatinya. Maka wajibnya adalah menciptakan persaudaraan di atas kalimat yang satu biqadril imkani, sesuai dengan kemampuannya. Fal nuqarrib al-huwata bainana hatta nakuna ala hadfin wahidin. Maka Bapak Ibu sekalian, hendaknya kaum muslimin itu saling merapat, ya, saling merapat, saling ya mendekatkan persaudaraannya sampai tujuan satu, yaitu menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala manhajin wahidin, dan di atas manhaj yang satu. Wa ala tariqin wahidin, dan di atas jalan yang satu. Wa illa hasala tadabur, jika itu semua tidak didapatkan, maka yang terjadi adalah saling boikot memboikot, saling singgur menyingkur, saling benci membenci. Wandur al-an al-ahzab al-mawjudah fil umami kaifa hum mutadabbaruna fil waqi. Maka kita bisa melihat bagaimana golongan-golongan yang ada pada umat Islam saat ini, mereka saling bermusuhan, ya, saling singgur menyingkuri di dalam kenyataannya. Kullu wahidin yuridu an yaqa'al akharu fi syaraqi syarri. Kalau sudah terjadi benci membenci, singgur menyingkur, maka yang terjadi apa? Pasti satu dengan yang lainnya menginginkan kelompok yang dibenci itu jatuh di dalam keburukan, ya, jatuh di dalam keburukan. Bapak-bapak sekalian, terkadang itu ya ustadznya mungkin adem ayem, tapi yang ribut itu adalah muridnya, ya. Padahal ustadznya mungkin yang ngobrol enak, bisa nyantai dan sebagainya, tapi yang terkadang adalah muridnya. Makanya kemarin saya dinasihati salah satu ustadz itu, Ustadz harus banyak belajar, Ustadz, karena kalau kita diibaratkan S1 itu kan biasanya ngomongnya masih banyak, ya. Ilmunya seakan-akan banyak, tapi kalau 2 S2 agak tawadu. Kalau sudah S3 banyak diamnya. Karena apa?
semakin merasa sedikit ilmu yang dia dapatkan. Dan insya Allah kalau kita banyak memperdalami Islam, maka perbedaan itu akan semakin sedikit, karena lebih bijak di dalam menyikapi perbedaan yang ada di umat ini. Li'anahum mutadabbaruna, kenapa mereka saling menginginkan keburukan itu jatuh atau terjadi pada saudara yang lainnya? Karena mereka saling membenci. Fatadaburu haramun, dan singkur menyingkur itu adalah haram. Wala siyama tadaburu fil qulubi, demikian juga singkur menyingkur, boikot membokot di dalam hati mereka. Lima yatarattabu alaihi minal fasad, dan itu semua terbentuk dari keburukan. Pak Didi, berarti tadian. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Berarti poin yang ke-13, ke-23 apa? Larangan untuk memboikot, singkur menyingkur nggih. Baik itu dengan jasadnya maupun dengan hati. Dan ini bisa terjadi. Kira-kira ancaman apa yang Allah dan Rasulnya supaya kita berhati-hati dari perilaku ini atau dari tabiat ini? Nomor setunggal, nomor setunggal supaya kita bisa mengambil faedah. Kenapa kok tadabur, saling singkur menyingkur, memboikot antara saudara dan sebagainya itu dilarang? Nomor setunggal adalah orang yang saling singkur menyingkur selama lebih dari 3 hari, kalau dia mati maka tidak akan masuk surga. Faman hajaro fauqa salasi ayyamin famata dakhalan nar. Barang siapa yang menghajar, tidak mau ngajak bicara saudaranya dan sebagainya, apabila itu lebih dari 3 hari, apabila Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya, maka dia akan masuk ke neraka. Nomor setunggal ya. Berarti kita harus hati-hati dari hal ini. Faedah larangan yang kedua, faktor kedua kenapa kita harus hati-hati dari sifat ini atau dari perbuatan ini, yaitu apabila seseorang melakukan hajar, tidak sapa menyapa, apabila itu lebih dari setahun, maka seakan-akan dia menumpahkan darah orang tersebut. Man hajara akhahu sanata fahuwa kasaf'i damihi. Barang siapa yang menghajar saudaranya setahun, maka seakan-akan dia menumpahkan darahnya. Faktor yang keempat yang kita harus hati-hati juga untuk mempunyai sifat atau perbuatan ini adalah bahwa ini adalah kerjaannya syaitan. Kerjaannya syaitan. Inna syaitana qad abisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fi tahrisi bainahum. Sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa dari harapan disembah oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Akan tapi dia tidak putus asa untuk membangkitkan pertikaian di antara mereka. Berarti mantan pinten perhatiannya supaya kita tidak mudah melakukannya adalah ada 4 ya. Nomor setunggal apa? Khawatirnya kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nomor kedua,
Ya, seperti menumpahkan darah kaum muslimin. Nomor 3, kita masuk dalam jeratan godaan syaitan. Nomor 4 adalah amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Rasulullah, amalan diangkat ke langit pada hari Senin dan Kamis, dan Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun selain seseorang yang bertikai dengan saudaranya, sehingga Allah berujar kepada malaikat, cermatilah kedua orang ini hingga keduanya damai. Makanya adalah hal-hal yang mungkin bisa kita perhatikan, karena kita semua bisa jatuh di dalam hal seperti ini, karena masalah itu pasti banyak di antara kita, khususnya sesama kaum muslimin. Dan tadi sudah dijelaskan faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita saling jatuh di dalam permusuhan. Ternyata permusuhan di kaum muslimin antara saudara kita, Allah sudah menjelaskan hukuman yang banyak dan berat. Makanya yang baik yang seperti apa apabila kita sudah terjadi seperti itu adalah yang memulai salam, ya. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, dan yang terbaik di antara mereka berdua adalah yang memulai dengan salam. Sudah pernah saya ceritakan bagaimana saya dulu, ya, dak-dikduk waktu mau berislah dengan ustadzah di sekolah itu, ya. Tidak mudah terkadang apabila kita sudah lama tidak damai gitu, ya. Tapi karena itu kebaikan, saya mencoba untuk datang ke rumahnya dan memulai persaudaraan itu. Itu kalau tidak kita mulai, lama-kelamaan juga akan menyakiti hati kita sendiri, ya, akan menyakiti hati kita sendiri. Dan itu harus minta petunjuk dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala apabila masalah itu sudah berlangsung lama dan terjadi pada diri kita. Tapi kalau sudah ini, ya, sudah plong itu akan lega. Dan ini terjadi kemarin pada pemateri kita di sini, ya. Pemateri di kita ini waktu itu ada trauma dengan bapaknya. Mau ngomong anak dengan bapak itu, kalau udah trauma gimana Bapak? Mau ngomong enak atau buatan? Nggih, kaku sungkan itu, nggih. Itu berlangsung sampai usia beliau di atas 40 tahun atau mau 50 tahun. Nggih. Setelah itu beliau memberanikan diri pada suatu hari memegang tangan bapaknya tadi. Setelah itu langsung celes adem, dan ngobrolnya itu bisa berjam-jam dan sangat lama sekali. Padahal yang sebelumnya sangat, untuk ngobrol aja ya kaku, ya apa dan sebagainya. Ternyata itu ya belenggu-belenggu yang menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Ya, semoga kita dimudahkan untuk memiliki sifat tidak mudah membenci orang lain. Faedah nomor 24, insyaallah terakhir nih, ya. Al-amru bil ukhuwah al-imaniyah, perintah untuk kita menjaga persaudaraan di dalam keimanan. Dalilnya apa? Dalilnya di hadis ini, wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Karena tujuannya tadi dari poin-poin yang sudah dijelaskan, satu, yaitu menjaga persaudaraan di dalam iman. Ay ta'amalu wa ta'asharu muamalatal ukhuwah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam menjaga ukhuwah imaniyah, apa yang perlu kita lakukan? Di antara adalah kita saling ta'amalu, ya, saling bergaul, ta'amulu, wa ta'ashuru, dan saling berhubungan, muamalatal ukhuwah, perbuatan yang mendukung persaudaraan, wa muasyaratahum, dan saling berhubungan di dalam
persaudaraan, fil mawaddah, bagaimana hubungan yang perlu kita jalankan supaya ukhuwah Islamiyah itu terjaga, supaya kita semakin erat dengan saudara kita, semakin jamaah itu nyaman pada saat datang ke masjid kita, pada saat hadir di kajian. Muamalah yang perlu kita lakukan adalah fil mawadah, ada rasa kasih sayang. Artinya sesama jamaah ada tumbuh kasih sayangnya, mawadah, bukan kebencian. Warif, dan ada sifat lembutnya, ada sifat lembutnya. Artinya kita mencoba bahwa hubungan kita dengan saudara kita, dengan orang lain yang masih muslim, harus ada kasih sayangnya. Maka kalau ada kasih sayang Bapak Ibu sekalian, kita nasihati orang itu tidak ada unsur menyakiti. Minimal kita memahami orang itu supaya tidak tersinggung. Beda kalau kita sudah memasang badan dulu, dia adalah orang yang salah, sehingga sifat mahabbah, mawaddah di dalam hati kita tidak ada. Pasti otomatis yang terjadi adalah perdebatan dan sebagainya. Maka di sini dianjurkan oleh penulis bahwa kita harus ada muamalah yang mengandung kasih sayang, warif, dan lembut, wasyafaqah, dan kita mempunyai empati. Empati ini apa nih? Pedulian. Artinya kita mencoba merasakan apa yang orang lain rasakan. Tapi tidak mudah Bapak dan sekalian. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain itu terkadang tidak mudah, apalagi bagi kita yang bapak-bapak. Nanti kalau bapak-bapak empatinya tinggi, diceritain langsung nangis, ini juga bahaya ya. Tapi kita tetap berusaha ya, mempunyai sifat syafaqah, mempunyai empati. Wal mulatafah, dan di dalam hubungannya juga ramah. Ya, ramah. Wal ta'awuni, dan saling menolong. Masya Allah nggih. Kalau kita jamaah kita layani dengan kasih sayang, dengan lembut, dengan empati, kemudian dengan ramah, insya Allah jamaah di Babu Salam semakin banyak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan kayak kemarin yang kita ceritakan, ada ummahat jamaahnya semakin banyak semakin pusing karena dia tidak mempunyai tempat seperti dulu lagi gitu kan. Ya, banyak saingannya, semakin dekat ustaz semakin sedikit dan sebagainya. Tapi kalau kita ya mencoba seperti ini, insya Allah kita akan lebih bisa mendatangkan kebaikan. Wonten apa mau? Ada lembutnya, kasih sayangnya, empatinya, ramahnya, dan saling tolong menolong. Fil khairi, di dalam kebaikan. Ya, tolong menolongnya di dalam kebaikan. Dan bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa kita lakukan? Ma'asofa'il qulubi, itu semua kita kerjakan dari hati kita yang jernih, hati kita yang jernih, hati kita yang suci, ya, yang bersih. Masya Allah ya. Makanya akan terasa ya, apalagi zaman sekarang ya, kalau tidak ada keuntungan di belakang itu terkadang berat untuk mengerjakannya bagi sebagian ya. Saya bantu kamu, apa imbalannya? Kan kadang sebagian seperti itu ya. Tapi kalau kita punya sifat yang baik, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menolong karena jiwa kita bagus, karena kebersihan hati kita, insya Allah pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wan nasihah bikulli halin, dan nasihat di segala kondisi. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini adalah poin untuk menjaga ukhuwah imaniyah. Tadi sudah dijelaskan caranya bagaimana kita bergaul, bermuamalah ya, dengan lembut, dengan empati, dengan ramah,
saling tolong menolong di dalam kebaikan dengan hati yang bersih. Makanya Bapak cocok dengan tadi ya. Kalau dohirnya nampak tidak baik, takwanya juga kurang. Barangkali hatinya juga belum baik juga. Semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki karakter ini. Artinya kalau kita sudah ngaji lama, kita berusaha untuk hal seperti ini. Yang awalnya kita ngaji masih suka marah-marah, ya berarti semakin lama kita ngaji semakin lembut. Ya mungkin waktu awal-awal ngaji kita tidak peduli dengan saudara kita, dengan teman kita, tetangga kita, berarti semakin lama kita ngaji, kita berusaha untuk semakin empati. Coba mengetahui keadaan saudara kita. Dan lain sebagainya. Ini semua untuk menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah imaniyah. Faedah terakhir Bapak Ibu sekalian, annal ummatal islamiyatal laujtahat bihadi taujihat, seandainya umat Islam itu, ya sesungguhnya umat Islam itu ya kalau mau mendekat mengarah kepada nasihat-nasihat di dalam hadis yang ke-35 ini, artinya umat Islam itu bersungguh-sungguh untuk mengamalkan hadis yang ke-35 ini, lanalat sa'adatad dunya wal akhirah, sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut selama buatan, nah ya, insya Allah hidupnya juga akan baik di dunia maupun di akhirat. Li'anna adabun azimatun aliyatun raqiyatun, karena ini semua taujiat tersebut adalah adab-adab yang tinggi Bapak dan Saudara. Adab-adab yang mulia, adab-adab yang agung, yang tinggi. Makanya kalau umat Islam bisa mengamalkan taujihat, nasihat dari hadis yang ke-35 ini, kebaikan dunia dan akhirat akan didapatkan. Wa tahsulu biha al-masalih, dan dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Artinya kebaikan-kebaikan itu akan didapatkannya. Wa tankafu bihal mafasid, dan keburukan-keburukan itu akan hilang. Ya. Apabila tadi mau mengamalkan hadis misal di 35 ini, tidak ada hasad, tidak ada benci, tidak ada mendolimi, tidak ada saling singkur menyingkur, tidak ada saling jual beli di atas jual beli yang lainnya dan sebagainya, maka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan keburukan yang terjadi akan hilang. Ini adalah sebuah adab yang agung yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk memiliki adab yang baik, khususnya di hadis yang ke-35 ini, dan kita bisa mengamalkannya, dan semoga dengan apa yang kita amalkan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita pada saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya bersama keluarga kita, istri kita, anak kita, orang tua kita semuanya. Barakallahu fikum. Apabila kurangnya dari kami pribadi dan apabila kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa qatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد